Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam seminar kali ini untuk saling berbagi cerita dan pengalaman dan bisa saling berinteraksi antara kita semua. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada materi yang akan saya share, izinkan saya terlebih dahulu untuk introduce myself sesingkat-singkatnya kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putri Filzatina Fitria dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia. Boleh sekali jika teman-teman ingin lebih berkenalan dengan saya bisa mengikuti account Instagram saya @filzatina_. Oke, kita kembali kepada materi yang akan kita bahas. Di sini saya akan share kepada teman-teman semua tentang mental health. Nah, di sini saya ingin tahu dong, teman-teman semua ada yang tahu nggak sih tentang apa sih itu kerusakan pada mental diri kita sendiri? Dan pastinya teman-teman semua sudah tidak asing dengan kata mental health. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberitahukan terlebih dahulu mengenai data kerusakan mental pada negara kita di Indonesia. Nah, menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016 diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang yang melakukan bunuh diri. Serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafja, Dr. Celestinus Egyamunti menjelaskan masalah kesehatan jiwa di Indonesia terkait dengan masalah tingginya prevalensi orang dengan gangguan jiwa. Untuk saat ini, Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa. Dan di sini menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya yang berjudulkan Psikologi Agama bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, pada penderita gangguan mental ini biasanya masih sangat menghayati realitas dan ia sebenarnya kurang dapat mengadakan penyesuaian diri terhadap lingkungan serta tidak kuat tentang kata hatinya. Dan biasanya mereka mencari jalan keluar untuk melarikan diri dari kekecewaan atau penderitaan. Beberapa jenis gangguan mental ini pada umumnya antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan yang berlebihan, gangguan stres pada trauma. Nah, gangguan mental atau penyakit mental ini sendiri biasa berawal dari beberapa konflik seperti konflik seringnya melihat perkelahian antara kedua orang tua, ketakutan, kekhawatiran atau perasaan bersalah yang selalu menghantui, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan, dan juga memiliki pengalaman atau ketenangan yang buruk yang tidak dapat dilupakan. Yang terakhir berkelahi dengan teman atau keluarga dan seringnya mendapatkan perilaku yang kasar. Nah, tentunya sangat banyak sekali konflik yang menyebabkan akan gangguan mental. Dan kebanyakan dari kita semua tidak menyadari bahwa betapa banyak suatu hal yang bisa atau sering membuat rusaknya mental atau jiwa kita. Nah, terdapat beberapa jenis masalah kesehatan mental dan berikut ini ada 3 jenis kondisi yang paling umum terjadi.
Yang pertama ada kondisi stres, yaitu keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Nah, seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu memicu depresi. Nah, contoh dampak stres terhadap perilaku seseorang adanya menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain, enggan makan atau makan secara berlebihan, marah-marah, dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikan, dan menjadi perokok atau merokok secara berlebihan, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, penyalahgunaan obat-obatan narkotika. Dan yang kedua ada kondisi gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Nah, pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada tiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu. Dan sementara itu, gejala fisik yang mungkin menyertai masalah gangguan kecemasan antara lain adanya gangguan menjadi sulit tidur, badan gemetar, mengeluarkan keringat secara berlebihan, otak menjadi tegang, jantung berdebar, sesak napas. Yang ketiga ada kondisi depresi. Depresi ini sendiri merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa bersedih. Berbeda dengan kesedihan biasa, pada umumnya berlangsung selama berhari-hari. Nah, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan bisa juga bertahun-tahun. Nah, selain mempengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir, serta mengubah cara berperilaku penderitanya. Tidak jarang, penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti dirinya sendiri dan mencoba bunuh diri. Ada beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi, yaitu kehilangannya ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu, terus-menerus merasa bersedih, bahkan terus-menerus menangis, merasa sangat bersalah dan khawatir yang berlebihan, dan juga tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri, sulit membuat keputusan, dan mudah tersinggung. Ada beragam hal yang dapat memicu terjadinya depresi, mulai dari peristiwa dalam hidup yang menimbulkan stres, kehilangan orang yang dicintai, merasa kesepian, hingga memiliki kepribadian yang rapuh terhadap depresi. Selain itu, depresi yang dialami seseorang juga bisa disebabkan oleh penderitaan akibat penyakit parah dan berkepanjangan, seperti kanker dan gangguan jantung, cedera parah di kepala, efek dari konsumsi minuman beralkohol berlebihan dan obat-obatan terlarang, hingga akibat faktor genetik dalam keluarga. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami stres. Nah, untuk mengatasi stres ini sendiri, kunci utamanya adalah mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusinya. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya secara mandiri, lebih baik langsung konsultasi kepada dokter agar mendapatkan penanganan yang baik. Nah, penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup yang sehat. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga kemungkinan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Nah, seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Oke teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya share kepada teman-teman semua mengenai dari permasalahan mental hingga menyembuhkan kerusakan mental itu sendiri.
Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.